Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata kuliah statistika. Kali ini Ibu akan meresum kembali ya materi dari pertemuan-pertemuan kita yang ke-1 dan yang kedua. Oke, materi kita di pertemuan ke-1 dan yang kedua itu adalah terkait dengan jenis-jenis data, kemudian terkait juga dengan membuat diagram-diagram ya yang ada di Microsoft Excel. Oke, kita akan mulai dulu dari datanya terlebih dahulu. Nah, di sini datanya itu ada, kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa data itu macam-macamnya, ada data tunggal, kemudian ada juga data kelompok ya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk data yang tunggal. Oke, data yang tunggal itu maksudnya apa? Kita lihat nih. Data tunggal itu maksudnya adalah kita sesuaikan objek-objeknya itu hanya satu gitu ya. Kita tuh menelaahnya itu satu per satu. Misalnya si A itu beratnya 55 kg, E itu 45 kg, L itu 77 kg dan seterusnya. Itu namanya data tunggal. Jadi satu objek satu data gitu ya. Gitu. Kemudian kita memperhatikan masing-masing data juga. Nah, kemudian di sini saya ada 30 orang dengan inisialnya A sampai DD. Tapi di sini belum beraturan ya, maksudnya belum terurut dari yang terkecil yang sampai yang terbesar, itu nggak apa-apa. Nah, kita mau bikin diagram garis dan diagram titik dan diagram batang. Kita bikin dulu diagram garis dan diagram titiknya. Langkahnya adalah yang pertama kita sorot dulu atau blok dulu si berat badan ini, mulai dari 55 sampai yang paling bawah. Oke, kemudian silahkan klik menu insert. Kemudian, karena kita mau cari diagram garis dan diagram titik, kita cari yang bentuknya garis yang ini. Nah, di situ ada yang garis dan titik sekaligus. Yang ini ya saya pilih. Kalau teman-teman mau pakainya diagram garis aja, maka dipilih yang garis aja. Begitu ya. Oke, saya pindahin dulu. Caranya tinggal diklik, ditahan, kemudian digeser ke atas atau ke tempat yang teman-teman ingin tempatkan gitu ya. Nah, di sini ada chart title, kita bisa ganti, klik aja chart title-nya, nanti kita ketikkan misalnya ini adalah diagram garis. Nah, nanti muncul ketikannya bukan di sini tapi sebelah sini. Karena kalau di Excel itu inputannya itu di sebelah sini. Diagram garis berat badan dari 30 sampel. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengganti jenisnya nih, maksudnya model dari diagram garis dan diagram titiknya ini. Caranya adalah di sini pastikan teman-teman klik desain, kemudian klik tombol yang ketiga nih, tombol ketiga yang panahnya ke bawah ya. Tuh, kalau kita arahkan ke sini nanti dia berubah. Di situ sudah ada bayangan kalau kita nanti ngeganti modelnya sampai situ gitu ya. Seperti ini gitu ya. Ada yang bisa seperti ini, ada yang mau gelap modenya gitu ya. Misalkan pakainya inilah ya, kayak biar keren. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa ngeganti warnanya, change color. Misalnya change colornya mau warna orange, tuh ya warna orange, warna kuning, gitu warna kuning ya, biar elektrik. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya kita telaah nih, maksud dari diagram ini apa? Artinya orang yang pertama ini berat badannya sekitar 55 kg. Orang yang ke-16 ini beratnya itu berarti ini ya, sekitar 65 kg. Seperti itu ya. Nah, kan sebetulnya tadi orang ke-1, kedua, dan ketiga itu ada nama-namanya. Nah, kita akan mengganti 1, 2, 3 ini dengan nama atau inisialnya. Caranya adalah klik dulu tabelnya ya atau diagramnya. Kemudian pastikan di sini ada select data. Select data. Nah, di sini ada yang ke kiri panahnya, ada yang ke kanan. Kalau yang ke kiri itu dia menunjukkan berat badan. Kalau yang ke kanan itu dia menunjukkan tadi orang-orangnya. Karena di sini masih urutannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita klik edit karena kita mau mengganti itu menjadi inisial-inisialnya. Klik edit, klik kiri. Nah, nanti dia muncul inputan. Kita blok inisialnya mulai dari A sampai ke tadi ya, sampai orang yang ke-30. Nah, ini. Kalau sudah, klik OK, klik OK lagi. Nanti akan muncul menjadi seperti ini itu ya, sudah berubah ya di sini A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Maka ini menunjukkan si B itu berat badannya sekian gitu, sudah sesuai dengan data yang kita punya. Seperti itu. Itu untuk diagram
garis dan diagram titik ya. Oke. Nah, untuk diagram batang langkahnya sama, cuman kita akan berbeda itu memilih diagramnya. Jadi langkah yang pertama adalah klik berat badannya. Kemudian klik insert. Nah, pilih diagram yang bentuknya batang nih di atas yang garis tadi yang ini ya. Ada yang 2 dimensi tuh ya. Ini kalau kita arahkan ke situ dia kayak menggambarkan nanti kalau Anda pilih itu nanti bentuknya kayak gini gitu ya. Kalau pilih yang bawah nanti bentuknya kayak gitu gitu. Pilih yang bawahnya lagi seperti itu. Nah, untuk diagram batang ini ada yang 2 dimensi ke atas, 3 dimensi ke atas, 2 dimensi ke pinggir tuh ya gitu ya, dan 3 dimensi ke pinggir. Nah, teman-teman mangga mau pilih yang mana? Misalnya saya mau yang ke atas aja tetap, tapi yang 3 dimensi. Ini ya. Oke, seperti ini. Kita ganti dulu judulnya, misalnya ini diagram batang berat badan 30 sampel gitu ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa change color juga, misalnya mau ganti ke kuning atau ke mana ya? Misalnya ke apa ya? Ini masih banyak ke bawah ya. Hijau lah ya, kayak hijau. Kemudian bisa ngeganti juga modelnya. Modelnya tuh ada yang gini, ada yang ini gitu ya. Kalau ini sesuai apa namanya? Si berat badannya itu ini nih ya. Nih ada di arsir biar ada di arsirannya. Nah, seperti ini. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa ngeganti si 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Caranya sama, klik select data, pastikan dulu klik dulu si diagramnya, klik select data, ganti yang kanan. Gantinya dengan inisialnya ini ya. Oke, klik oke. Oke lagi. Nah, sudah ya. Ini kok B-nya hilang, berarti biasanya kurang gede. Kita klik aja klik kiri si ini nih ya, si ujung kiri bawah dari diagramnya, terus kita tarik atau tahan gitu ke arah kanan bawah seperti itu. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu, nah ini adalah data tunggal. Data tunggal ya. Ini cuma 30. Gambarnya udah cukup banyak. Nah, kita akan memperingkas ini semua. Jadi data tunggal itu bisa diperingkas menjadi data kelompok. Data kelompok itu ada data kelompok tunggal, ada data kelompok interval. Nah, data kelompok tunggal, sekarang kita mau coba data kelompok tunggal dulu ya. Saya kopikan dulu nih si nama inisial dan berat badannya. Kita copy dulu, di blok dulu nama sama berat badannya, klik kanan, terus copy. Oke, di sini saya akan klik di sini, klik kanan, terus paste, pilih yang pertama, paste. Nah, kita mau ke data kelompok, tapi data kelompoknya ini adalah tabel distribusi tunggal ya, tabel distribusi tunggal. Jadi data kelompok itu ada namanya yang pertama tabel distribusi tunggal. Nah, tabel distribusi tunggal ini langkah pertamanya itu adalah kita harus mengurutkan dulu si berat badannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya adalah kita blok berat badannya. Kemudian klik insert. Nah, mohon maaf, kita ke home. Terus pilih sort and filter. Pilih sort smallest to largest. Artinya kita mau mengurutkan dari terkecil ke yang terbesar. Gitu ya. Oke. Dia expand the selection maksudnya tuh kalau kita mengurutkan berarti yang kiri atau yang kanan si pemiliknya juga dia akan terurut. Ya, berarti ya sort. Tuh. Makanya si yang terkecil kan 43, bukan si A kan tadi ya, tapi si F ternyata. Jadi selain kita mengurutkan yang kanan, si berat badan, si pemiliknya juga langsung terurut gitu ya. Kemudian sini kita ketikkan 1, 2, 3 untuk menentukan dia subjek keberapa, kita blok 1, 2, 3-nya. Kalau sudah ada tanda kotak seperti ini, kita klik kiri, tahan, terus geser ke bawah. Geser ke bawah sampai si M nih. Tuh ya, langsung terurut 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Nah, berikutnya kita akan mengisi dulu nih berat badannya dari yang terkecil berapa? 43. 43 itu ada berapa? Ada 1. Klik atau ketik frekuensinya 1. Kemudian 45, ini kan 45 ya, kita ketik dulu 45. Ada berapa 45? Kita hitung, cara ngitungnya gini,
blok yang 45-nya aja. Terus teman-teman bisa cari count. Count itu maksudnya dihitung 45-nya ada berapa. Oh, di situ ada 4 ya. Maka ketik di sini 4. Gitu ya. Kemudian setelah 45 ini ada 53. 53 mah ada cuma 1 ya. Jadi kita ketik aja 1. Kalau yang lebih dari 1 atau misalnya yang agak sulit untuk ngitungnya, caranya bisa seperti tadi di blok. Kemudian kita perhatikan count-nya gitu ya. 53. 54-nya ternyata ada 1 ya, si 54 ini nih. Oke. Terus berikutnya ada 55. 55-nya ada berapa? Nih, misalkan kita blok aja 55-nya. Terus perhatikan count-nya, ada 5 gitu ya. Kemudian 56-nya ada 3 ya. Ini hitung manual juga boleh ya, Bapak Ibu ya, dan teman-teman semua. 57-nya ini ada 1. Kemudian 60-nya ini ada 1 juga. 64-nya ini ada 1. Oh, maaf. Ada 1. 65-nya. Nah, ini 65-nya kan agak banyak nih. Kita blok 65-nya. Di sini count-nya 3. Oh, 3 gitu ya. Biar lebih akurat gitu perhitungannya. Kemudian 66-nya ini ada 2. 75-nya ada 1. 66-nya ada 2. 75-nya ada 1. Oke. 75-nya ada 1. 76-nya ini ada 3. 77 ada 2. 88 ada 1. 76-nya ada 3. Kemudian 77-nya ya ada 2. Dan 88-nya ada 1. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, sudah betul? Nah, ini adalah sudah jadi nih, tabel distribusi frekuensi yang tunggal. Kenapa tunggal? Karena si berat badan atau kelompok berat badannya ini masih berbentuk satu aja gitu ya. Jadi ada satu jenis berat badan aja. Jadi ada 43 aja, 45 aja, ada berapa orang gitu ya. 53 ada 1 orang, 56 ada 3 orang, 76 ada 3 orang, dan seterusnya. Gitu ya. Itu namanya tabel distribusi frekuensi tunggal. Ini lebih ringkas dibandingkan dengan data tunggal yang tadi, karena kita sudah mengelompokkan yang berat badannya sama dalam satu kelompok tertentu. Nah, makanya itu adalah disebut dengan data kelompok. Nah, kita mau bikin diagram batang dan diagram lingkaran. Diagram batang dulu yang pertama. Nah, kalau untuk data kelompok, yang di blok itu bukan berat badannya, tapi frekuensinya. Jadi, kita selalu fokusnya itu ke frekuensinya. Gitu ya. Jadi kalau data kelompok mah kita sudah tidak memperhatikan siapa-siapa aja sih yang berat badannya, tapi lebih ke ada berapa berat badannya yang segini. Gitu ya, itu ada perbedaannya. Nah, kita mau bikin diagram batang, caranya blok frekuensinya, klik tombol insert. Nah, yang batang yang mana? Ini yang atas ya. Klik, misalnya yang 2 dimensi yang ini gitu ya. Oke, seperti itu. Ini misalnya tulisannya adalah tadi diagram batang tabel distribusi tunggal ya. Kok tabel. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih, ini si 1 katanya ada 1, kan bukan si 1 ya, tapi si 45. Nah, makanya kita akan ganti nih. Caranya sama, klik diagramnya, klik select data, pilih yang kanan yang diganti ya, horizontalnya edit, kemudian yang ini. Oke, setelah itu oke lagi. Nah, sekarang sudah berganti ya. 43-nya ada 1, 45 kilo ada 4, dan seterusnya. Sudah betul. Kemudian untuk membuat diagram lingkaran juga sama langkahnya. Jadi langkah yang pertama kita klik dulu frekuensinya, blok dulu. Klik insert, kemudian pilih diagram lingkaran yang ini, yang bentuknya lingkaran. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, kalau yang tadi, yang tabel tunggal, kenapa nggak dibikin diagram lingkarannya? Karena terlalu banyak kebayang nanti partisi-partisi gitu ya, atau potongan-potongan seperti potongan pizzanya itu semakin kecil sekali. Misalnya saya pakai 2 dimensi dulu lah ya, nanti yang satu lagi kita pakai yang 3 dimensi. Nih, kita klik dulu di sini diagram lingkaran. Ini diagram lingkaran tabel distribusi tunggal.
Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan apa? Si satu tuh yang mana? Kan belum jelas ya. Si satu tuh kan maksudnya adalah yang 43 gitu. Nah, kita ganti, klik dulu diagramnya, klik select data, klik edit yang kanan, kemudian klik ini nih 43 sampai 88. Oke. Oke lagi gitu ya. Kita lihat sekarang. Nah, oke. Nah, tapi ini masih belum jelas berapa persen ya, karena diagram lingkaran itu biasanya pakai persentase. Teman-teman bisa ngeganti jenisnya itu dengan cara klik desain, terus panah yang bawah ini ya, yang ketiga, cari aja yang ada persentasenya. Nah, misalnya ini ya, tapi nggak begitu jelas. Cari yang lebih jelas aja ya. Oke, kurang lebih inilah. Oke, jadi 43 ini yang birunya yang mana ya? Ini ya kayaknya. 43 ini ada 7%. Kemudian si hijau ini atau si kuning nih, si kuning itu ada yang 54 kilo itu ada 3% gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Baik, berikutnya ini sudah kita pelajari tentang tabel distribusi frekuensi tunggal untuk data kelompok. Sekarang kita mau cari yang ini nih ya. Apa namanya itu? Ini data kelompok juga. Tapi namanya tabel distribusi kumulatif. Ya, kumulatif. Oke. Ini saya punya datanya sama seperti yang tadi ya. Ini frekuensinya yang tadi kita dapat dari tabel kelompok distribusi tunggal juga. Nah, sekarang kita mau memperingkas lagi. Jadi ini tuh bisa lebih ringkas lagi. Bisa kita lebih peringkas lagi, namanya tabel distribusi kumulatif. Tapi ada aturannya, yakni aturan Sturges gitu ya. Maksudnya tuh kita mau bikin apa sih? Jadi kita akan mengelompokkan, contohnya nih, dari 40 sampai 50 kilo ada berapa orang, 51 sampai 60 ada berapa orang, dan seterusnya. Tapi untuk menentukan kelompok-kelompok itu harus ada aturannya. Yang pertama, tentukan minimumnya. Nah, minimum berat badannya kita udah tahu, dia adalah 43 kg. Tulis di sini 43. Kemudian maksimumnya, maksimum berat badannya tadi berapa? Maksimum berat badannya itu kalau kita lihat di bawah itu adalah 88 kilo. 88. Jangkauan maksimum dikurangi minimum berarti sama dengan 88, klik aja ya si 88-nya, dikurangi, kalau di Excel jangan lupa pakai sama dengan, diklik Excel-nya gitu ya, atau sel-nya. Nah, dikurangi minimumnya tadi berapa? 43 yang atas, oh yang ini. Klik lagi, enter, dapat 45. Nah, setelah itu kita mau menentukan banyaknya kelas, oh ini interval ya. Oke. Tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu rumusnya 1, katanya sama dengan dulu ya. Kalau pakai rumus di Excel 1 ditambah 3,3. Nah, koma itu beda-beda tiap Excel ya, teman-teman. Kalau teman-teman pakai koma, terus dia error, berarti dia mintanya bukan pakai koma, si koma itu pakai titik. Ya, diganti gitu. 3,3 kali itu 8 pakai shift. Nah, gitu ya. Log, tulis aja log, karena Excel itu udah tahu ini rumus logaritma. Jadi dia udah tahu log. Nah, tapi kita di Excel harus pakai kurung buka. Kurung buka. N itu apa? N itu banyaknya datanya. Nah, tadi kan orangnya itu ada berapa orang? 30. Berarti banyaknya data adalah 30. Enter. Nah, ini 5,87. Ini tuh maksudnya akan ada berapa kelompok nanti tuh, gitu ya. Ada 5,87. Kita bulatkan aja lah. Bulatkan menjadi 6 ya. Seperti itu. Kemudian yang ini, tentukan interval kelasnya. Interval kelasnya itu caranya adalah jangkauan. Jangkauannya tadi 45 ya, sama dengan 45 dibagi, tadi banyaknya kelas kan ya ini ya, sebelum yang dibulatkan ya, enter. Hasilnya adalah 7,66. Nah, saya mau bulatkan aja menjadi, bulatkannya ke atas aja. Jadi 7 aja ya. Bulatkan menjadi 7 aja. Sebetulnya bisa teman-teman pakai bulatkannya menjadi 8 juga boleh ya. Cuman biasanya kalau dua-duanya dibulatkan ke atas nih, si ini sama si ini dibulatkan ke atas, nanti tuh suka ada apa namanya, kelas bawah itu frekuensinya 0. Maksudnya kelompok yang paling akhir tuh dia biasanya kelompok yang paling akhir tuh frekuensinya cuma 0 gitu ya. Oke, gak apa-apa sih itu juga ya, dibulatkan ya.
Nah, berikutnya kita mau menentukan interval nih. Intervalnya itu maksudnya kelompoknya itu dari berapa kilo sampai berapa kilo. Kita mulai dari minimum. Minimumnya adalah 43 kilo. Berarti kita tulis 43 sampai, nah sampainya itu caranya kita lihat interval kelasnya. Interval kelasnya itu 7. Berarti 43 ditambah 7 berapa? 50 ya. Berarti 50. Setelah 50 itu berapa? Kita simpan setelah 50 teh 51. Sampainya tambah 7 lagi jadi 58. Setelah 58 berarti 59. Sampai tambah 7 lagi jadi 66. Setelah 66, 67. Tambah 7 lagi jadi 74. Setelah 74, 75. Sampai tambah 7 lagi 82. Setelah 82, 83. Tambah 7 lagi berarti 90. Nah, nggak usah lanjut sampai 91 karena kita hanya bikin 6 kelompok. Tahu dari mana 6 kelompok? Ini nih, tentukan banyaknya kelas atau banyaknya kelompok. Ada 6. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau cari frekuensinya. Caranya, kita perhatikan tabel yang ini. Yang beratnya 43 sampai 50 ada berapa orang? 43 sampai 50. Oh, cuma 43 sama 45 doang yang masuk ya. Jadi, kita lihat 1 tambah 4, 5 gitu ya. 51 sampai 58 mana yang masuk? Ini sampai 57 ya. Berarti 53 sampai 57. 1 tambah 1 tambah 5 tambah 3 tambah 1. Nah, kalau teman-teman nggak mau ngitung manual lagi, di blok aja. Nah, bukan dilihat count sekarang mah ya, tapi dilihatnya sum. Nih sebelahnya sum. 11. Kita ketikkan di sini 11. 59 sampai 66 mana yang masuk? Berarti 60, 64, 65, 66 ya. Kita blok aja. Nah, ini berarti jawabannya adalah 7. Gitu. Gampang ya. 67 sampai 74. Berarti yang masuk? Oh, nggak ada yang masuk. Berarti kalau nggak ada yang masuk mah di sini hasilnya 0. Kemudian 75 sampai 82. Berarti yang masuk adalah 75 sama 76 doang. Ini 1 tambah 3 adalah di sini sumnya 4 ya. 4. Oh maaf, 77 juga masuk ya. Jadi tambah 2, 6. 83 sampai 90 cuma 88 aja yang masuk. Ini cuma 1. Gitu. Nah, selesai deh. Ini adalah tabel distribusi kumulatif begitu ya, atau sering disingkatnya TDK. Nah, kemudian sekarang tugas kita adalah membuat diagram batangnya. Seperti biasa, kita klik frekuensinya blok dulu, klik insert, kemudian mana diagram batang yang ini? Misalnya saya mau pakai yang ini, yang 3 dimensi ya. Chart title-nya kita ganti diagram batang data distribusi kumulatif ya. Gitu. Oke. Terus saya ganti deh warnanya jadi apa ya? Saya ganti warnanya jadi orange. Terus mau yang ini atau mau yang hitam, boleh ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5-nya kita ganti nih. Caranya klik select data, yang kanannya edit, masukin yang ini. Interval yang kita buat tadi ya. Terus oke. Oke lagi. Nah, ini kalau kita baca artinya 43 sampai 50 kg itu ada sekitar 5 orang ya. Ya, betul. Terus 51 sampai 58 itu ada 11 orang gitu ya. Dan seterusnya. Nah, berikutnya kita mau menentukan diagram lingkaran. Caranya sama, klik frekuensinya, blok, insert, mana yang lingkaran bentuknya klik. Nah, saya mau pakai yang 3 dimensi. Supaya nggak ngehalangin datanya, dipindah ke bawah. Klik catatannya, diagram lingkaran data distribusi kumulatif ya. Oke, seperti itu. Oh, belum muncul persentase. Cari yang muncul persentase. Ini misalnya ya. Warna-warnanya kan belum menunjukkan berapa kilo. Klik select data. Edit yang kanan. Pilih yang ini. Oke. Oke lagi gitu ya.
Nah, sudah selesai ya. Jadi ternyata kalau dari diagram lingkaran mah terlihat yang mana yang paling banyak. Oh, ini 37% nih. Yang orange berarti 51 sampai 58 kilo nih yang paling banyak rentang dari berat badannya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mudah dipahami. Silahkan tonton video ini berulang-ulang juga bisa ya. Jadi kalau misalnya ada langkah-langkah yang terlewat bisa diulang lagi sehingga mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memahami langkah-langkah dalam membuat diagram-diagram pada Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.